Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa Gema Baitur Rahman, yakni channel YouTube-nya, Facebook-nya, dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua di dalam iman Islam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam melewati fitnah kubur, padang mahsyar, yaumil mizan, yaumil hisab, as-sirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita, lindungi kita dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran akidah saya di masjid yang kita cintai ini, dan para pemirsa Gema Baitur Rahman bisa melihatnya di rekaman yang ada di posting di Facebook Baitur Rahman barangkali, dan YouTube-nya dan lain-lain, untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pada pertemuan bulan yang lalu, yakni di bulan Oktober tahun 2024 Miladiyah, saya telah menyampaikan poin ke-9 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yakni maksudnya jin dan manusia, yakni untuk mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, mentauhidkan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
maka sembahlah Allah sampai datang yang diyakini. Yakni para ulama mengatakan al-yakin di ayat ini adalah yakni al-maut atau ajal. Dan saya telah menjelaskan yakni apa yang dimaksud dengan ibadah itu, yakni definisi ibadah itu. Dan saya juga telah menerangkan yakni pilar-pilar dari ibadah atau ubudiyah itu. Ada 3 pilar, yakni al-hub, yakni cinta, al-khauf, yakni rasa takut, dan ar-raja, yakni rasa harap. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan yakni poin yang ketiga dari pembahasan ibadah, yakni dengan judul syarat diterimanya ibadah. Jamaah rahimakumullah, ibadah dia adalah satu perkara tauqifiyah, yakni yang membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah, maka amalnya itu, ibadahnya itu mardudun, yakni tertolak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya sahih. Maka para ulama, perhatikan, mereka membuat kaidah, yakni al-aslu fi ibadati tahrim, yakni hukum asal dari ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Saya ulangi, hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. yakni seseorang tidak bisa dia membuat kreasi sendiri dalam ibadah itu. Maka sebaiknya kita selalu, sekecil apapun perbuatan kita dalam ibadah itu, kita bertanya, ini ada sunnahnya kah? Ini adakah syariatnya kah dari Allah dan Rasulnya? Sekecil apapun perbuatan itu, apalagi yang sehari-hari kita lakukan. Saya ingin memberi contoh, misalnya sholat. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nabi mengatakan seperti itu kepada para sahabat. Dan itu tujuannya kepada kita juga. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi sholat.
Maka kita bisa mengetahui dari mana? Dari berita yang sampai kepada kita melalui kalam dan tulisannya para ulama. Oleh karenanya kita yang bersolat, yakni melakukan solat, kita bertanya, apakah cara solat saya ini sudah betul seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalkan ada orang solat lalu dia mengangkat takbirnya jauh di atas kepalanya, Allahu Akbar. Dia harus bertanya, ini saya mengangkat tangan ini di atas kepala ini ada enggak sunnahnya dari Nabi? Ada enggak Nabi pernah sholat seperti ini? Jangan-jangan malah ada sebaliknya lagi larangannya. Ada orang yang sujud, yakni dia menyentuhkan sikunya di tempat sujudnya, di lantai. Maka dia harus bertanya, ini cara sujud seperti ini, adakah dia dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang sholat berjamaah lalu dia mendahului imam, baik di dalam bacaan ataupun gerakan. Maka dia bertanya harusnya, apakah ini mendahului imam ini ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau jangan-jangan ada larangannya? Nah, kalau kita selalu melakukan ini, maka akan terciptalah ibadah yang baik dan benar. Dan itulah menjadi pembicaraan kita pada kesempatan subuh kali ini, yakni agar bisa diterima ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan adanya dua syarat. Dua syarat inilah menjadi sebab diterimanya ibadah atau amal kita. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan para pemirsa rahimakumullah, yang pertama, syarat ibadah itu diterima oleh Allah adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu dalam beribadah dia harus ikhlas karena Allah. Dan tidak hanya cukup di lisan, aku ikhlas, aku karena Allah, aku mengharap ridha Allah, tidak. Akan tetapi ikhlasnya itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ini ada di surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mukhlisin, yakni menjadi orang-orang yang ikhlas nalahuddin dalam beribadah, dalam beragama itu. Jadi setiap kita beribadah itu, ayahanda, ibunda, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya melakukan ini ikhlas karena Allah setiap hari? Ataukah karena saya melakukan ini hanya ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang? Atau hanya ingin dapat pengakuan dari orang? Atau karena kebiasaan saja? Karena kita udah biasa ya. Biasa makan nasi misalnya, ya biasa makan nasi.
Maka setiap hari kita harus, istilah orang itu, meluruskan niat. Karena ada orang itu yang awalnya niatnya lurus, dengan berbagai macam sebab di pertengahan itu menjadi tidak lurus, melenceng. Yang awalnya ikhlas di pertengahan jadi nggak ikhlas. Ada yang awalnya ikhlas, di tengahnya ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas. Sebaliknya ada orang yang di awalnya tidak ikhlas, di pertengahannya dia merubahnya menjadi ikhlas. Atau orang yang di awalnya tidak ikhlas, di tengahnya dia tidak ikhlas, di ujung-ujungnya dia bisa merubahnya, yakni dia melakukannya ikhlas. Dan ini memang perjuangan yang berat bagi setiap saya dan ayahanda masing-masing dan ibunda masing-masing. Karena ikhlas itu memang berat. Dia tidak hanya bisa diwujudkan dengan lisan saja, aku ikhlas karena Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran ayahanda dan ibunda, yakni bagaimana ciri atau sifat orang yang ikhlas itu. Misalkan orang yang memberi makan untuk orang-orang miskin misalnya. Di zaman Nabi SAW, ya, memberi makan itu adalah satu ibadah yang sangat tinggi. Apalagi di tengah-tengah masa paceklik. Orang-orang berlomba, para sahabat berlomba memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan jangan kita kira ayahanda, ibunda, di zaman sekarang ini masih banyak orang yang nggak makan. Kita alhamdulillah bisa sehari 3 kali, 4 kali, bahkan lebih barangkali. Ini kita lagi makan ini. Tapi ada saudara kita itu yang nggak makan karena dia miskin, karena dia nggak mau minta-minta kepada orang. Sering itu kita lewat di HP kita itu, ya, ini video orang bertanya kepada tukang online atau ojek online atau apa. Ternyata dia belum makan seharian. Ayahanda bisa lihat itu di YouTube, di TikTok apa. Dia, bapak itu kan lagi duduk dia, lalu didatangi oleh YouTuber atau apalah. Lalu ditanya, kenapa bapak? Ternyata dia belum makan dari pagi. Dan ternyata belum dapat dia pelanggan. Subhanallah. Oleh karenanya memberi makan itu satu di zaman Nabi SAW itu ibadah yang sangat tinggi, mulia. Tapi ada orang yang berbuat itu bukan karena Allah. Makanya Allah menyinggungnya dan memberi ciri daripada orang yang ikhlas itu. Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Lihat, nanti ibunda lihat ya. Ini ada di surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu ibunda catat, itu surah ke-76 ayatnya 9. Jadi sifat orang yang ikhlas itu di ayat ini dikatakan, sesungguhnya kami, yakni memberi makan orang miskin ini, hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a, kami tidak butuh balasan. Wala syukura, bahkan kami tidak butuh terima kasih, yakni ucapan terima kasih. Subhanallah. Ayahanda nanti buka, ini catat ini. Surah Al-Insan ayat 9. Sifat dari orang yang bertakwa, sifat orang yang ikhlas itu
dia melakukan ini, aku melakukan ini karena Allah. Aku nggak butuh balasan dari kau. Bahkan aku nggak butuh ucapan terima kasih. Lalu kenapa sebagian kita melakukan sesuatu ingin balasan dari makhluk, yakni ingin balasan dari manusia? Bahkan kita marah kalau orang nggak berterima kasih kepada kita. Kau tidak terima kasih nian, sudah aku bantu kau masuk gawe. Ayahanda bukan Amri yang mengatakan ini. Ibunda bukan saya yang, ini Allah. Catat lagi nih, surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami melakukan ini, yakni kami ngasih kamu makan ini, kami nggak butuh balasan dari kamu. Bahkan kami nggak butuh ucapan terima kasih. Subhanallah. Nggak butuh balasan dari kamu. Oleh karenanya ayahanda ibunda, ini harus kita lakukan terus. Kita nggak butuh balasan dari orang yang kita buat baik itu. Bahkan secara umum kita beribadah itu nggak butuh perhatian dari orang. Nah, oleh karenanya lawan daripada ikhlas itu adalah, kalau ikhlas itu mengharap ridho, perhatian, yakni pahala dari Allah, sebaliknya lawannya adalah dia minta ridho dari manusia. Dia minta perhatian dari manusia. Dia minta pujian dari manusia. Maka selamanya ikhlas itu akan berhadapan, akan menjadi lawan, yakni yang namanya riya. Oleh karenanya kita harus selalu bertanya, saya melakukan ini niat saya apa? Karena seseorang itu akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadisnya tahu kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Ini hadis dari sahabat Umar ibn Khattab. Dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Karena di zaman itu orang hijrah itu ayahanda, ada yang niatnya ingin menikahi wanita-wanita Madinah. Ya, ini karena wanita-wanita Madinah itu terkenal cantik, seperti ibunda lah waktu muda. Lalu ada yang ingin berdagang, maka ditanya kepada Nabi SAW. Ada orang itu hijrah itu ya Rasulullah karena dia mau menikahi wanita Madinah, karena wanita Madinah terkenal cantik. Ada yang ingin dagang di sana, kota dagang, mau untung besar. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dia hijrah itu tergantung niatnya apa. Kalau dia niatnya hanya dagang, ya dapat itulah dia. Kalau dia niatnya hanya wanita, ya dapat itulah. Tapi kalau dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala. Itu. Jadi kita harus selalu, jadi ustadz harus selalu meluruskan niat. Apa tujuan saya dakwah ini? Amri, apa tujuan antum dakwah ini apa? Hanya ingin terkenal supaya subscriber YouTube-nya banyak, atau hanya ingin selembar 2 lembar kertas berangka
yang diberikan oleh pengurus masjid atau orang yang mengundang antum, Amri harus bertanya setiap hari. Hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Hisablah dirimu Amri. Hisab dirimu sendiri, yakni timbang dirimu itu sebelum nanti engkau dihisab. Kita kembali ke tadi, ayahanda ibunda sekalian. Jadi harus selalu kita ikhlas ayahanda. Ayahanda bangun di tengah malam, lalu dingin menusuk kulit, tulang, bahkan ke tulang. Apa niat kita? Apakah ingin dapat pujian dari Allah atau hanya ingin dapat pujian dari manusia? Kalau kita sampai ingin dapat pujian manusia, ingin dapat dilihat manusia, maka amal kita itu akan habis seperti api yang membakar kayu yang kering, habis tidak tersisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ibunda perhatikan ayat ini, ayahanda ibunda. Surah An-Nisa ayatnya 142. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apa sifatnya? Lihat, ayat Allah mengatakan, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, yakni ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit sekali. Nah, ini Allah yang mengatakannya. Jadi ada orang-orang itu yang dia sholat itu sebenarnya dia malas sekali sholat itu. Dia pun sholat hanya ingin riya, yakni ingin dipuji orang. Dan kalaupun mengingat Allah dia sedikit sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafikin, yakni sholat isya dan subuh. Saya ulangi, sholat yang paling berat bagi orang munafik, yakni sholat isya dan subuh. Bahkan Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita dari sifat-sifat munafik itu. Ayatul munafikin, tanda-tanda orang munafik itu kata Nabi 3. Apabila dia berkata, apa ayahanda? Dia bohong. Apabila dia berjanji, dia apa ibunda? Dia mangkir. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Ini seorang muslim kita. Ngeri kita. Bahkan kata Nabi, kalau ada terkumpul di diri orang 3 sifat ini, 3-tiganya ya, dia bisa jadi munafik tulen. Alangkah ngerinya kita. Bagaimana zaman sekarang ini dipertontonkan kepada kita orang yang ngasih janji itu. Pilihlah aku, nanti aku. Pahamlah sendiri ya. Alangkah ngerinya dia itu akan Ini bukan saya yang mengatakan, Rasulullah. Dan Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Nabi,
Kata Allah, Nabi itu kalau berkata dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia berkata wahyu yang diberikan. Kata Nabi, ma kharaja minni illa haqqun, tidaklah keluar dari lisanku ini, kata Nabi, melainkan kebenaran. Dan Nabi sudah mengatakan ayatul munafikin, tanda orang munafik itu 3 itu. Kalau perlu kita tulis jadi kaligrafi, tulis di dinding rumah kita itu, tanda orang munafik itu 3. Berkata bohong, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Alangkah banyaknya orang-orang yang memiliki sifat ini. Apabila dia dipercaya khianat, ya subhanallah. Lalu Allah juga berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Lihat itu. Wa yamna'unal ma'un. Lihat di ayat ini, ayat yang kita hafal, surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Allah mengatakan celakalah orang yang sholat. Kenapa mereka celaka? yakni karena mereka lalai dari sholatnya itu, yakni tidak memperhatikan waktunya, lalai dari caranya, dan seterusnya. Lalu kemudian allazina hum yura'un, dan mereka sholat itu karena berbuat riya. Nanti buka ibunda ya, surah Al-Ma'un ayat 6. Allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Maaf ibunda, yang namanya riya ya, ada yang namanya riya. Riya Angelina ada. Tidak bermaksud ngomong ibunda. Ini sifat, bukan nama ya, bukan nama orang. Kita tidak suka dengan sifat riya. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, nanti buka ayahanda ibunda di surah Al-Baqarah ayatnya 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Lihat, ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayat ya. Apa kata Allah di ayat ini? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu itu, yakni dengan menyebut-nyebutnya. Wah, itu lihat. Saya ulangi, ayahanda catat ibunda. Surah Al-Baqarah ayatnya 264. Wahai orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Lihat itu. Ada orang yang menolong orang lain, membantu orang lain dan seterusnya dan semacamnya dan sejenisnya. Lalu dia menyebut-nyebut kebaikan. Kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan bantuanku, kalau bukan dari aku, akunya, egonya itu, dia nggak bisa itu, dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa, wah terus. Sehingga yang menerima itu jadi sakit, ya kan? Itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas.
Dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan mereka itu seperti batu yang licin. Nah, itu batu ya. Batu yang licin itu. Nah. Ya. Lalu di atasnya itu ada debu. Ya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, kata Allah. Maka tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Lihat ayat. Allah mengibaratkan orang yang ria itu, yang pamer itu seperti ada batu yang licin di atasnya itu. Itu pasir di atasnya. Itu seperti amal kita lah pasir itu. Lalu pasir itu ditimpa hujan yang lebat, habis tidak bersisa. Itulah ria itu. Allah juga berfirman, wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Al-ayat. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain, yakni ingin minta dilihat dan minta dipuji. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, kalau Allah Ta'ala, ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini firman Allah, tapi tidak termasuk Al-Quran. Sama seperti hadis yang lain, dia ada derajatnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang palsu dan seterusnya ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, akulah Rabb, ana aghnas syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berkata, akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amalan, ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalnya itu, maka aku tinggalkan dia dan amal syiriknya itu. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah berkata dalam hadis sahih, dikeluarkan Imam Muslim juga Imam Ahmad. Beliau pernah berkata, perkara yang sangat aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Jadi ayahanda ibunda, perkara yang paling ditakutkan Nabi itu syirik asghar. Apa itu syirik kecil? Apa itu? Yakni riya. Jadi ternyata riya itu masuk bab akidah, tauhid. Yakni seseorang melakukan bukan karena Allah, berarti dia sudah menyekutukan Allah. Tapi syirik kecil, asghar, Nabi yang mengatakannya. Aku sangat takut atas kalian syirik asghar, yaitu riya. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman pada hari kiamat, tak kala membalas perbuatan amal manusia. Apa kata Allah? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal karena mereka itu. yakni karena kalian ingin dilihat mereka itu selama di dunia. Silahkan kamu lihat, kata Allah. Apakah kalian dapat pahala dari mereka? Jadi si Amri nanti akan disuruh oleh Amri. Tahu kan waktu di dunia beramal karena ingin dapat pujian dari mertua kau. Sekarang kau datangi mertua kau. Kau minta balasan sama dia. Itu Allah katakan kepada si Amri. Subhanallah. Kalau kita bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ikhlas, itu sangat luas sekali. Nanti bisa diluaskan
pada pembahasan misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Oh iya, silakan Anda. Boleh? Enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi amal tergantung pada niat. Baik. Misalnya kita ada yang mau pinjam uang misalnya, tapi kita tidak bisa memenuhi semuanya. Kita berikan kepada yang bersangkutan dengan niat membayar zakat, atau kita menerima sesuatu dengan meniatkan itu kita membayar zakat. Apakah itu jadi sedekah? Apakah itu jadi kategori membayar zakat? Atau bagaimana? Karena tadi di awal diceritakan bahwa amal itu tergantung niat. Kita membayar zakat, saya tidak mau mengutangi misalnya, atau saya menyumbang untuk membayar zakat. Apakah itu termasuk membayar zakat atau tidak? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena ini memang menyangkut dengan niat. Jadi kenapa ada butuh niat itu? Karena memang ada dalam ibadah itu perkara-perkara fikih. Kenapa butuh niat? Untuk membedakan, para ulama mengatakan salah satunya yakni untuk membedakan ini perkara sunat dan ini perkara wajib misalnya. Itu butuh niat itu. Lalu tadi pertanyaannya, ada orang pinjam duit dengan kita, begitu ya, ya? Lalu kita ingin menolong dia. Tapi niat kita untuk membayar zakat. Maka ini boleh karena salah satu orang yang berhak dapat zakat itu apa? Orang yang berhutang. Betul? 8 golongan orang yang yakni boleh mendapatkan zakat, yakni seseorang yang berhutang. Boleh ayahanda. Dan dapat pahala. Ustadz, dia minjam 10 juta, cuman saya kasih 1 juta, enggak apa-apa. Saya kasih aja, enggak usah minjem, saya kasih. Boleh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Jangan kita lihat besar kecilnya apa yang kita kasih. Lihatlah karena siapa kita ngasih. Karena Allah. Perbedaannya di situ. Allah tidak melihat besar kecilnya ayahanda. Tidak. Bagaimana ada orang nyumbang 1 miliar tapi riya? Perhatikan. Ada orang nyumbang 1 miliar tapi riya. Ada orang yang nyumbang 100 miliar tapi tidak riya, ikhlas karena Allah. Mana yang paling hebat? Mana yang paling hebat? Yang 100 miliar. Sudahlah besar, ikhlas lagi. Maka kalaupun kita kecil, kita kasih, kita ikhlas. Itulah yang saya sanggup. Ustadz kita menasehati ayahanda ibunda. Karena kala seseorang itu bisa berbuat baik dengan hartanya itu di saat dia miskin, di saat dia dikit duitnya. Amri ingin bertanya kepada ayahanda, 2,5% dari 1 juta itu berapa rupiah? Berapa? 100 ribu? 100 ribu ya? Dari berapa? Dari 1 juta? 2,5% dari 1 juta itu 25. Nah, kalau 1 miliar berapa? 2 juta? Betul, 2,5 juta. Berarti makin besar. Bagaimana kalau 100 miliar? 100 miliar, 2,5% dari 100 miliar. Susah lah, kita gak jago matematika lah ya. Yang jelas makin besar harta kita, makin besar yang harus
Berarti makin butuh ikhlas yang apa? Yang besar, yang tinggi. Karena makin besar. Kalau sedikit 1.000 berapa? Coba kalau 10 juta. Makanya orang itu makin banyak hartanya, sebagian mereka makin pelit. Kenapa? Bayang 2,5% dari 100 miliar itu berapa? Alangkah enaknya aku ngasih orang sekian miliar. Kalau 1 juta, 2,5%-nya taruhlah tadi 25.000. Kalau 100 juta, kalau 1 miliar, kalau 10 miliar, kalau 100 miliar. Berarti makin besar lagi. Berat. Alangkah enaknya aku ngasih. Iya kan? Nah itu yang ikhlas, itu yang syaratnya. Ikhlas. Kita nggak bisa melawan mereka. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk akhirat. Aku tidak bisa mengalahkan dia. Yakni dengan hartanya yang dia ambalkan besar. Aku dengan keikhlasanku. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Ketika perang Tabuk, perang yang paling berat, jauh tempatnya. Waktu itu lagi masa paceklik. Orang-orang berlomba untuk Untuk berinfak. Ada yang Utsman ngasih 100 ekor onta lengkap dengan perlengkapannya. Ada yang ngasih sekian. Ada seorang sahabat, tidak hadir dalam ingatan saya nama sahabat itu. Nanti ayah anda periksa. Dia duduk di masjid. Dia miskin. Dia cuma ada pakaian di badan. Lalu dia melihat kawan-kawannya berlomba berinfak. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan ayah anda. Miskin. Apa? Orang miskin. Dia lihat para sahabat berlomba untuk keperluan jihad ke Tabuk. Perang Tabuk. Jauh Tabuk. Lalu dia sedih. Lalu dia kepikiran pulang ke rumah. Lalu dia menangis. Jadi malam itu dia bangun kepada Allah. Ya Allah. Lalu dia berkata dengan Allah. Ya Allah. Aku melihat para sahabatku berlomba-lomba infak hartanya untuk jalan Allah, berjihad ke Tabuk. Sementara aku nggak ada ya Allah. Yang aku ada itu cuma kemuliaan ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, malam ini aku katakan padamu ya Allah, aku infakkan kemuliaanku ya Allah. Aku ridho atas segala yang ditimpakan kepadaku dari sahabat-sahabatku. Lihat, dia nggak ada lagi harta, dia cuma infak itu aja. Yakni dia ridho atas perlakuan dia kepada dia itu. Lalu pagi-pagi subuh kayak gini, Nabi habis sholat subuh lalu berkata kepada para sahabat, pidato ceramah. Kata Nabi SAW, siapa yang malam tadi berinfak? Siapa yang malam tadi berinfak? Siapa yang malam tadi berinfak, sesungguhnya infaknya itu diterima oleh Allah. Lihat. Lalu nggak ada sahabat yang ini. Ternyata Allah menurunkan wahyu, yakni mengatakan bahwa infaknya sahabat tadi itu diterima. Yakni infaknya, yakni keridhoannya atas perlakuan kepada dirinya, dia infakkan itu. Jadi kita yang miskin ini nggak bisa, kita ridho atas perlakuan yang apa dari kita. Itu yang kita infakkan. Aku tidak punya apa-apa lagi, harta tidak punya. Cuman kemuliaan inilah yang aku punya ya Allah. Aku serahkan kepadamu. Lihat. Itu yang diterima oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni keikhlasan ini, dan Allah jauhkan kita dari syirik kecil, yakni yang namanya riya. Sudah 50 menit ya. Ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Silakan Ayanda kalau ingin menambahkan.
Yang jawabannya bisa senang. Apa ya Anda? Jawaban dari Ustaz saya kurang bisa nangkap. Katanya kalau teman-teman dari bertanya, kalau kita menjawab itu dari kita punya teman itu sudah kakak, bisa nggak niatkan untuk zakat? Itu konkretnya macam mana? Supaya zakat itu. Jadi kalau nggak salah, jawabannya tadi saya belum bisa menjawab. Boleh apa enggak? Supaya zakat itu orang menjawab itu ada kasih. Memang kita niatkan benar-benar, tapi kita niatkan supaya zakat. Supaya zakat itu. Ya. Yang kedua pertanyaan saya lagi. Yang kedua masalah asal usul, sholat itu harus menurut sholat Nabi, cara Nabi. Banyak kejadian yang sholatnya itu tidak menurut. Kalau menurut kajian tidak sesuai dengan tuntutan atau sholat Nabi. Contoh, kalau saya yang saya terima macam dalam sholat Allah Akbar itu sampai di situ. Tadi Ustaz mencontohkan itu kan tidak menurut tuntunan Nabi. Betul. Kenapa sampai berbeda? Langsung bersatu Nabi. Ya. Tapi di pelaksanaan itu apa banyak? Ya. Di mana? Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Tadi sebenarnya sudah dijawab. Ya, ini kalau orang minjam dengan kita uang, ya, lalu dia itu karena dia berhutang, lalu kita niatkan dia membayar zakat. Kalau dia karena punya hutang, ya, karena dia punya hutang orang itu boleh, karena salah satu yang berhak dapat zakat itu orang yang punya hutang. Apalagi sekarang ini banyak orang yang terkena hutang itu, yang namanya pinjol, ya kan? Banyak orang terkena pinjol, dan ini ya perlu kita bantu, tentu dengan kita nasihat, sudahlah kau tuh berjudi itu, ya kan? Nah, ini aku udah bayarlah ini misalnya ini. Maka seseorang itu dia boleh mengeluarkan zakat, karena orang yang berhak dapat zakat itu salah satunya dari 8 asnaf itu, yakni orang yang berhutang. Paham Ayanda? Paham Ayanda? Paham? Nah, boleh jadi. Dan kita yang itu tadi yang udah nggak, jangan ditagih lagi, berarti nggak kasih itu namanya. Yang kedua, kenapa dalam sholat itu ada perbedaan-perbedaannya, cara-caranya? Yang pertama ada perbedaan itu yang memang dibolehkan, ya. Ada yang namanya ikhtilaf tanawwu, yakni perbedaan pilihan, seperti bacaan misalnya iftitah. Bacaan iftitah itu banyak. Ada subhanakallahumma misalnya, dan seterusnya, ada inni wajjahtu dan lain-lainnya, ada 8 atau barangkali lebih bacaan iftitah. Ini dibolehkan. Yakni semuanya punya dasar, punya dalil. Ada yang namanya ikhtilaf tadok, yang berbeda. Contoh Ayahanda tadi, sependek pengetahuan saya, takbir, yakni mengangkat tangan itu cuma ada 2, setahu saya, ya. Yang pertama sebahu, yang kedua setelinga. Adapun yang segini saya belum menjumpainya hadisnya. Jadi ada perbedaan itu yang memang ada punya dasar, yang ada yang nggak punya dasar. Sama seperti ada orang sujud,
Saya contohkan. Ada orang sujud Allahu Akbar. Sunnahnya memang mengangkat. Itu ketika jadi imam atau kita sholat sendiri, yakni melebarkan. Tapi ketika jamaah nggak bisa. Kan tentu sujudnya itu boleh. Tapi kalau yang sujudnya begini, nih ditempel ini. Nah, ini bukan hanya ada sunnahnya, malah yang ada itu apa? Larang. Saya pikir di masjid ini pasti sudah ada ustaz yang bahas tata cara sholat itu. Gak mungkin kan? Gitu ayahanda. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama boleh jadi karena memang ada perbedaan di situ. Perbedaan yang pertama kita maklumi. Saya ingin ngasih contoh konkret lah, masalah kunut subuh misalnya. Itu kan beda, ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Ini khilaf yang sudah diakui dari dulu, perbedaan diakui. Gak bisa selesai sampai ini. Karena apa? Karena kedudukan hadisnya itu para ulama berbeda. Ini hadis kunut subuh ini, rutin kunut subuh ini ulama beda netapinnya, ulama ahli hadis. Gak selesai itu sampai ini. Nah, adapun perbedaan yang gak ada dalilnya sama sekali, nah itu yang kita tolak. Sama seperti ayanda tadi. Mana dalilnya takbir ngangkat tangan sampai atas kepala itu? Nah itu. Lalu kenapa terjadi ustadz seperti itu? Pertama boleh jadi karena nggak ada yang ngasih tahu dia, sehingga dia sholat itu hanya pak turut dari kebiasaan orang, dia angkat aja bukan. Nggak pernah dia belajar. Yang kedua karena hawa nafsu. Lah sudah dikasih tahu masih juga ya sudah kita gak. Gitu ayahanda ya. Jadi ada orang yang melakukan itu karena belum tahu, ada yang karena sudah tahu tapi masih. Ada yang kasih tahu orang, woi sholat tuh tidak boleh mendahului imam. Berubah dia. Tapi ada yang laki itu kasih tahu jangan dahulu imam, masih juga. Sudah kita lepas dia. Wallahu taala alam. Cukup ya? Agak menarik ini masalah. Waalaikumsalam. Saya memperhatikan pemahaman di jemaah dan seragam, karena pemahaman itu tadi. Ya. Ada yang ini bukan di kakinya. Barangkali bisa diperhatikan, bukan kaki itu ada juga di kayak gitu. Nah, tapi banyak yang mohon. Nah. Iya. Dalam yang saya tahu, yang saya pelajari itu bukan. Ya paham ya Anda. Paham saya. Nah ini. Iya. Ini sebenarnya pembicaraannya. Ini sebenarnya bab fikih ya. Bab fikih itu luas sekali. Tapi bolehlah karena ditanya ini saya ini ya. Pertanyaan masalah tata cara duduk dalam sholat itu ada beberapa, ya. Kalau duduk di antara dua sujud itu begini, ya begini. Ini kalau normal, kalau tidak ada masalah dengan asam urat, tidak bisa ayat dari maksud patah. Sehingga ada yang tak bisa kan, ada yang begini. Nah itu dimaklumi. Tapi yang begini karena dia belum tahu ya kita buka. Adapun tahiyat misalnya ada beberapa di kitab Hidayatul Mustahid Imam Ibnu Rushd itu hilaf fikih para imam yang empat bagaimana cara tahiyat. Itu memang ada beberapa. Ada yang biasa kita lakukan begini. Ada yang imam gini, ada yang bahkan begini. Ya, jadi maksud
saya, kita jangan langsung memvonis cara orang itu salah. Nggak boleh. Tapi yang saya maksud kajian subuh kali ini adalah kita bertanya, apakah yang saya lakukan ini ada sebenarnya dari Nabi? Persoalannya mau beda dengan orang lain, itulah yang salah. Contoh, ada orang lihat dia dengan jarinya bergerak. Pernah lihat? Ada? Nah, kalau kita tanya kepada dia, ada dasarnya ada. Nanti dia berkata, ini ada hadisnya. Ya, ini hadis riwayat Wail bin Hujr. Ya, ini Nabi yuharriku, ya ini berisyarat dari awal sampai akhir. Kalau ulama kontemporer, salah satunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Albani di kitabnya Sifat Sholat. Dan beliau menguatkan hadis itu. Yang ada ulama yang berisyarat jari itu, ada yang dari awal sampai akhir, ada yang pas menyebut Allahnya baru bergerak, ada yang pas Allahnya, ada yang dari awal katanya begini. Nah, ini dimaklumi. Tapi semuanya sepakat, yakni dengan apa? Dengan telunjuk. Dengan apa? Itu bukan kampanye kan? Sudah selesai kampanye ini. Tidak ada yang pakai. Ada yang pakai kok? Itu ayahanda. Itu ayahanda ya? Ayahanda? Jadi yang Amri maksud adalah kita nih, diri kita masuk. Aku sholat seperti ini, atau enggak? Soal beda dengan orang itu mungkin kita ngikut Imam Malik, yang ini ngikut Imam Syafi'i, ini ngikut Syekh Al-Albani, ini ngikut Syekh ini ngikut Ustaz ini. Enggak apa-apa. Yang penting ada dasar dari yang enggak masalah. Makanya saya bukan menantang. Silakan Anda yang takbirnya begini, tunjukkan mana kitabnya, mana dalilnya atau apa. Lalu Ustaz, bagaimana yang begini? Ya sama aja itu. Allah. Saya pernah bertanya dengan orang, dia dalilnya yakni karena yakni ingin mendahulukan Nabi itu. Ini dalilnya dia ada juga. Dalilnya yakni karena Nabi mendahulukan yang kanan dalam setiap pekerjaan. Makanya kami begini supaya gimana? Saya bilang tanggung ini yang harusnya kau takbir kanan dulu. Allah, ya kan? Kalau memang apa dasarnya yakni cuma yang mendahulukan kanan tadi. Itulah. Ini sebenarnya bab fikih ya. Jadi istilah masalah fikih. Saya pikir harus ada ustaz di sini yang bahas tentang sholat dari awal yang kita ini sampai salam harus itu. Nanti perbedaannya empat. Kalau ayahanda bertanya, Amri, ada perbedaan nggak dalam sholat? Ada tentu. Tapi ada perbedaan itu yang dimaklumi, yakni sama-sama tahu. Saya sudah kasih contohnya tadi. Ada yang nggak dimaklumi. Ini ada yang salah satunya. Nah itu tentu dalam pelajaran. Cukup ya? Semoga bisa dipahami, dan kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini baiknya itu memang harus dibahas secara khusus, misalnya di bab fikih agar kita lebih sempurna dalam beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.